Baik, mungkin karena kita sudah lewat 10 menit nih, kita mulai aja ya. Kita mulai aja ngobrol-ngobrol kita, sharing kita hari ini. Baik, kalau kita lihat dari judulnya, ya judul kita hari ini, sharing kita hari ini adalah kan tentang new normal and continuous improvement. Oke, jadi apa sih yang disebut dengan new normal, dan orang sampai dengan detik ini teman-teman masih banyak yang bingung apa sih yang disebut dengan new normal ini, ya kan? New normal ini apa sebetulnya? Nah, eh, yang akan kami bahas, ya, akan kami sharing dengan teman-teman di sini, bukan new normal yang dari perspektif manajemen secara umum, tapi kita akan mengambil dari perspektif dari neuroscience. Ini sesuatu yang sesuatu yang baru, ilmu sebetulnya bukan baru ya ilmu ini. Ilmu ini adalah nanti akan menjelaskan, ya tugasnya adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otak. Bagaimana bisa-bisanya si otak yang tersusun dari jutaan sel-sel saraf individual ini bisa menghasilkan perilaku, dan bagaimana sel-sel ini juga terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Nah, ini dia. Kondisi lingkungan ini yang pada saat ini bikin semuanya bingung, ya. Semuanya bingung. Mereka masih belum jelas. Nah, maksudnya adalah di sini adalah bahwa eh, di satu segi, dan di satu pihak kita menghadapi wabah yang dalam tanda kutip, ya, kita belum jelas nih tentang wabah ini. Penjelasannya sangat-sangat membingungkan semua orang. Kemudian satu pihak kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya, di dalam pekerjaan kita sehari-hari yang kita hadapi adalah dengan menurunnya kinerja kita, turunnya nggak ada tamu, kemudian ujung-ujungnya tekanan dari owner, ya. Saya sangat apresiasi dengan hotel-hotel yang masih bisa beroperasi, kan? Walaupun dengan segala macam pemotongan fasilitasnya, ya, yang kamar 300 kamar, 400 kamar hanya dibuka satu floor, mungkin 20-30 kamar okupansi, sementara maintenance hotel harus berjalan. Kita kan hotel ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi ke beberapa waktu yang lalu, dan kita selalu menyadari bahwa hotel ini kan sebagai suatu kota yang kecil. Kota yang kecil, penduduknya siapa? Penduduknya ada tamu, ya. Fasilitasnya apa? Kalau di jalan, di kota kan jalan dan lain-lain, listrik segala macam kita ada semuanya. Nah, sementara itu kan harus hidup gitu loh. Nggak mungkin kita menutup hotel, kamarnya juga didiemin seperti itu aja. Ya kan, tetap harus di flashing, ya, harus dibersihkan dari segala macam debu. Kolam renang tetap harus jalan. Kita tahu bahwa kolam renang dimatiin sehari aja airnya udah kayak cincau kan, udah hijau seperti itu. Ya, kemudian juga belum genset harus tetap jalan sekian jam, itu harus tetap dinyalain. Nah, ini banyak sekali. Nah, jadi di dalam hal ini kita akan mencoba untuk mengadop, ya, yang namanya neuroscience itu terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini, ya kan? Apa yang sedang kita hadapi saat ini, kemudian juga new normal itu apa sih, ya? New normal itu sama nggak sama yang kemarin? Apa ada old normal? Mari kita bahas materi kita hari ini disebut dengan new normal and continuous improvement. Apa sih? Ya, continuous improvement dengan new normal itu kurang lebih sama Pak nggak sih? Mari kita bongkar, ya, apa sih yang disebut dengan binatang new normal ini.
Saya panggilkan ini Pak Bambang Iman Santoso, silahkan Pak, ini the stage is yours Pak. Baik, terima kasih Pak Inan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya coba sambil admit, masih banyak nih yang baru masuk. Sebentar ya. Slide-nya kelihatan Pak Inan ya? Kelihatan ya semuanya? Ya jelas, ya kelihatan. Oke. Kalau ini Nanti, sudah nanti teman-teman juga akan di ini ya, slide-nya kita akan akan kita sharing semuanya. Slide-nya bergerak ya Pak Inan ya? Iya, bergerak, ya? bergerak Pak. Oke. Bergerak. Oke, saya mulai aja ya. Terima kasih Pak Inan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya seringkali menyebutnya saya anaknya Pak Inan, mungkin tapi bapaknya baik-baik, anaknya kadang-kadang sedikit kurang ajar gitu ya. Oke. Baik, ini judulnya yang tadi dari panjang lebar sudah dijelaskan, new normal dan continuous improvement. Terutama hari ini kita fokus tentunya di industri hospitality atau industri perhotelan. Nah, ini saya cepat aja materi nanti kita bagikan supaya nanti lebih banyak tanya jawab gitu Pak Inan kira-kira. Jadi sebenarnya VUCA environment, kata-kata VUCA ini sudah mulai familiar, mulai terdengar. Di Indonesia itu memang agak terlambat, sekitar 2017-23 tahun terakhir lah sudah mulai terkenal. Tapi di Amerika mungkin sudah mulai basi, sudah duluan gitu. Bahkan ada nama-nama lain, tuna, gitu kan, ada di VUCA, nanti kita bahas. VUCA itu V-nya volatile ya, bergejolak, jadi perubahan itu terus bergejolak, uncertainty, penuh ketidakpastian, complexity, sangat rumit gitu ya, ambiguity, membingungkan gitu loh. Jadi pemicunya sebenarnya kalau kita ngerasakan terakhir disrupsi teknologi, yaitu teknologi informasi. Jadi terdengar ya, baik ya. Jadi 5-10 tahun terakhir ini kita kan rasakan ya, semua orang pegang gadget ya. Ini nanti yang seru di sini kita bahas gitu kan. Saya sekalian nih, jadi multitasking sedikit. Admit teman-teman yang lain ya. Oke, saya approve dulu sebentar Pak Inan. Yuk. Ada Deborah, ada saya. Oke, saya teruskan ya. Jadi akhirnya sebenarnya untuk teman-teman di sini saya lihat juga ada yang daftar, beberapa hotel yang pernah ikut training saya mungkin seperti apa ya, mungkin bukan ketawa, artinya kita 2-3 tahun terakhir sudah bikin pelatihan, bahkan Pak Inan juga sempat ikut ya, kita udah bahas duluan tuh buka kan. Jadi teman-teman sebagian, Bang kayaknya udah disiapkan ya pandemi ini, kok kayaknya kita sudah menyiapkan diri gitu. Sebenarnya enggak, artinya memang kemarin itu perubahan yang sangat cepat dan terus terjadi ya. Itulah sebenarnya new normal yang sebenarnya Pak Inan. Jadi mereka sudah menyebutnya VUCA itu new normal gitu loh. Nah, kita aja belakangan ini kan. Nah, ditambah lagi gitu kan. Tapi memang dulu memang terdengarnya sepertinya teoritis kalau kita nggak ngalami sendiri gitu. Ingat nggak 2 tahun terakhir lah ya, kemarin kita menghadapi tahun-tahun politik ya, 01, 02, 01, 02. Nah mungkin buat teman-teman yang gajian mas senang-senang aja ya, artinya aman-aman. Tapi buat kita yang pengusaha itu kemarin tahun-tahun berdarah. Banyak klien-klien itu karena ketidakpastian politik mengatasnamakan menunda pembayaran, bahkan pembayaran itu ini nggak menyindir siapapun ya, ini berlaku secara umum. Nggak hanya 8 bulan telatnya, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, harapannya tahun 2020, seperti kita buka jendela gitu loh, menghirup udara segar. Kayaknya optimisnya di tahun 2020. Baru 2 bulan, COVID, dan lebih parah gitu. Jadi memang ternyata kita harus terus sedia. Ini ada video. Welcome to Alibaba's Huaizhou Hotel, the hotel of the future. Located in Hangzhou, China, the Huaizhou Hotel project was led by Alibaba's online travel platform, Blade. The hotel brings together technology and hospitality to find innovations that can empower the industry in the digital era. It all starts with the Huaizhou logo.
From here, I can book my stay. Ini udah masuk new normal nih Pak ya. And when I get to the hotel, check-in requires just a few simple steps at this kiosk. For Chinese travelers, it's even easier. They can check in via the app and go straight to their room. Flyzoo features a range of AI services to create a convenient and seamless experience for guests. For example, you can choose to use facial recognition rather than using key cards to access the hotel. That means everything from using the elevator to entering your room is as easy as smiling for the camera. The hotel uses the picture I took at check-in to verify it's me. The Flyzoo Hotel has 290 rooms, each with a Tmall Genie smart assistant who helps me adjust the temperature, the lights, the curtains, and the TV, all with a simple voice command. Tmall Genie also functions as my 24/7 personal butler. Tmall Genie, 我要一瓶水。 When that bottle of water arrives, it may not be delivered by your typical hotel employee. This is the future hotel, after all. Fliggy has room service robots that work. I just input a passcode that was sent to me via text, and the water is mine. The robots also deliver towels and other items, and even the meals at the hotel's restaurants. If I feel like working out, the gym offers some fun digital experiences too. When it's time to check out, there are no lines and no hassle. I just pack and go. It was cool to see how Flyzoo's technology can make the hotel services convenient and easy to use. And with hotel staff freed up for more routine tasks, they can focus on delivering a better experience to guests. I'll definitely be booking another stay soon. Oke. Tadi pertanyaannya dulu semangat 2 tahun yang lalu masih semangat ya ngomongin teknologi. Pertanyaannya Hotel 4.0 apakah tercapai? Katanya sekarang pada marah, boro-boro lah teknologi. Sekarang survive aja udah untung kata Pak Inan gitu. Kemarin teman-teman bilang ke Pak Inan gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah jadi penting gitu ya Hotel 4.0. Nah kita lihat juga kemarin sering dibahas juga masalah mungkin ada baiknya ada pandemi. Jadi ada manfaatnya pandemi, kita sering dipaksa di rumah, banyak evaluasi diri. Bahkan katanya kemarin kita sering kali ada kata-kata hiperrealita. Pernah dapat nggak di WhatsApp hiperrealita gitu? Sebenarnya kadang-kadang jadi nggak masuk akal kok minum kopi ya. Nggak usah sebutin mereknya kali ya, banyak ya di kafe-kafe itu di atas 50.000 gitu loh. Apa itu kita jadi sering berlebih kemarin itu gitu kan. Kan kalau sekarang wah mahal banget ya bikin kopi aja sendiri di rumah gitu kan. Nah, ini yang kita bilang ternyata rumusnya price itu sebenarnya perceived value dibagi biaya. Nah, ini yang kemarin secara rasional, secara kognitif masih dihitung. Price itu jelas. Harga di customer bayar 500.000 ya 500.000 gitu, bayar 50.000 ya 50.000. Biaya juga jelas, biayanya misalnya 25.000 ya 25.000. Tapi perceived value di mata pelanggan customer nanti di mata hotel para tamu hotel itu ternyata sangat range sangat lebar ya. Jadi ini kalau dulu kita bilang akhirnya larinya ke emosional. Bahkan nanti ada emosional marketing, ada emosional leadership, emosional. Nah, ternyata yang kemarin belum terkuak, bahkan emosi itu dari mana sih? Katanya jangan menyakitkan hati seseorang. Hati itu di mana? Di lever gitu kan. Ternyata proses chemicals itu, perasaan takut, sedih, bingung, segala macam itu ada di kepala juga terjadinya. Nah, akhirnya kemarin ini ada neuroekonomi, neuromanagement, neuromarketing, consumer neuroscience sangat bagus. Jadi kita review sedikit nih Pak Inan, saya bukan ingin menggurukan tapi artinya kita sharing lagi, mengingatkan kemarin kan lame tuh industri 4.0 ya, Kementerian Perindustrian, terus beberapa perusahaan mengangkat industri 4.0 gitu. Bahkan saya bikin seminar manusia 4.0 sampai didatangin tuh untuk untung karena kita komunitas, kita independen ya, artinya kita bebas. Nah, kita review sedikit nih industri.
1 sampai 4 ya. Ya semua teman-teman sudah tahu, bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu industri 1.0 itu cirinya mekanistik ya, terus ada steam power, mesin uap gitu ya. Terus di industri 2.2 itu sudah mulai masif, produksi masif. Ingat pabrik Ford gitu ya, Henry Ford ya. Terus assembly line tuh kalau di pabrik gitu ya. Terus udah mulai ada tenaga listrik. Di industri 3.0 itu automation, computers, electronic device, karena sudah mulai pakai peralatan elektronik. Di 4.0 karena ada internet, semuanya cyber, semua bisa internet of things dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya ini kadang-kadang juga terjebak, ternyata bukan masalah teknologinya. Dan saya sangat setuju, suka dengan Jepang. Jepang itu menggunakannya bukan industri, tapi society. Dan sekarang masuknya society 5.0. Jadi society 1.0 itu berburu. Kita dulu mencari makannya berburu, terus kemudian bertani, terus industri, informasi. Terakhir ini apa sih society 5.0? Jepang kenapa lebih suka dengan istilah society, dan society 5.0 adalah human centered society. Nah ini yang sangat diperlukan. Jadi termasuk di industri perhotelan ini jadi catatan bahwa kita harus mengorangkan karyawan, mengorangkan tamu, mengorangkan pemilik dan seterusnya. Ini yang harus jadi jadi evaluasi ulang gitu. Alhamdulillah ada pandemi, kita bisa mengevaluasi ulang, mereview lagi gitu kan. Apalagi kalau hotel itu kan dibilang hospitality industry ya, harusnya jagoannya menserve klien, menserve customer. Service excellence itu harus timbulnya dari industri hotel gitu katanya. Nah, apakah kita sudah sampai sana gitu? Artinya sudah skill ya, sudah semuanya sudah di luar kepala gitu ya, semuanya sudah bisa dijalankan secara otomatis. Nah, ini jadi reviewnya. Sama seperti marketing juga sebenarnya mengalami transformasi dari mulai produk centric gitu ya, production, terus ke cuma katanya kalau produknya banyak kalau nggak bisa jual, akhirnya ke selling orientation, terus ke market orientation, terakhir akhirnya ujung-ujungnya juga ke customer oriented, consumer centric. Jadi memang people itu menjadi penting. Nah, jadi akhirnya welcome society 5.0 ini gitu ya. Nah, ini mulai kerasa kemarin itu kayak teori gitu. Begitu masuk adanya COVID-19 ini, pandemi ini, baru deh dirasakan. Kayaknya kita perlu belajar lagi deh. Kita kayaknya teman-teman HR itu nggak khusus hanya belajar ke-HR atau psikologi atau komunikasi perusahaan, tapi lucu aja kita belajar manajemen, kita belajar bisnis, belajar leadership, belajar communication yang terkait dengan manusia, marketing apalagi, tapi kita nggak mau mengoprek itunya prosesornya. Kalau saya buka seminar, saya tanya di sini siapa yang punya otak 7 tangan, masih banyak yang 7 tangan gitu kan. Jadi ini penting Pak Inan kalau menurut saya, artinya justru saya bilang ke teman-teman lain, wah industri hotel itu diuntungkan. Loh, kok ngomongnya begitu? Justru industri hotel itu termasuk industri yang awal-awalnya kena terlibat sama COVID-19. Tapi menurut saya justru punya opportunity untuk belajar jadi role model. Emang industri yang lainnya nggak kena krisis? Saya bukan mendoakan ya. Ini krisis soon or later, coming soon akan datang. Sri Mulyani udah berapa kali udah bilang, indikasi-indikasinya sudah ada segala macam gitu ya. Justru hotel itu duluan. Nah, karena hotel duluan, dia bisa jadi role model gitu loh. Nah, makanya kan saya bilang, wah itu neuroscience aplikasinya kalau diaplikasikan di hotel duluan tuh, nanti belajarnya sama orang-orang hotel. Oke, jadi nggak cukup dengan VUCA, kita tambahin lagi namanya DIVUCA-D. Ini esensinya. Saya sering kali. Jadi kemajuan teknologi informasi itu di bidang seluler khususnya, itu membuat semua individu masyarakat Indonesia khususnya berhak memiliki akses informasi yang sama. Dia statusnya mau apa aja, mau driver, mau manajer, supervisor, mau tukang jual bakso, tukang somai, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, terserah, sama semua. Selama dia dapat sinyal, selama dia punya pulsa, gitu kan. Tapi yang kita lupa, kita memiliki perbedaan yang banyak. Jadi kalau dibilang Pak Bambang, Indonesia mah jagonya dari dulu, makanya keluar Bhinneka Tunggal Ika. Mereka lupa dengan kemajuan teknologi ini, variabel perbedaannya lebih banyak lagi, nggak sekedar hanya beda agama, beda suku dan segala macam gitu. Terutama latar belakang beda pendidikan dan
literasi baca kan, di banjir informasi itu jadi bisa sesuatu yang positif tapi bisa jadi musibah untuk sebagian orang gitu loh kira-kira. Jadi keluar namanya di Fukadi, di pertamanya adalah disruption tadi, di terakhirnya diversity. Nah, ini jadi penting sekarang, tadi kita bilang tahun politik sudah dilewati ya. Tahun 2020 semua pengusaha mengharapkan ini perbaikan, ternyata lebih parah ya. Baru bulan Februari saya ingat tuh, pertengahan Februari kalau nggak salah ya, WHO sudah mengumumkan sebagai pandemi, artinya mendunia. Terus Bapak Presiden kita, pemimpin kita Bapak Jokowi awal Maret kalau nggak salah ya, dinyatakan sebagai bencana nasional. Nah, ternyata yang paling penting itu bukan teknologinya, bukan perubahannya, bukan virusnya, bukan pandeminya. Yang paling utama bagaimana kita menyikapi. Dan ternyata nggak usah ketakutan juga, ternyata Allah Tuhan sudah memberikan otak ini kapasitasnya keren banget gitu. Tinggal tombolnya ada di kita. Pilihannya cuma dua, kita dikendalikan oleh pikiran kita atau pikiran kita mengendalikan diri kita. Yang hari ini terbukti, semua kita berkumpul di depan sini bareng Pak Inan dan teman-teman Bapak-Bapak Ibu semua, itu hasil dari keputusan-keputusan pikiran kita lebih banyak, kalau bahasa dulunya ya, under subconscious mind, dalam pikiran bawah sadar. Subconscious mind, non-conscious mind, unconscious mind, itu sama aja lah ya. Di dalam literasi neuroscience itu sebenarnya pikiran-pikiran otomatis dan sangat manusiawi karena otak ini boros. Walaupun beratnya cuma 1,2, 1,3 kilo ya, kalau berat kita 80 kilo gitu ya, tapi dia bisa memakan energi yang santai aja nih, nggak usah terlalu mikir keras, minimal 20% dari total keseluruhan. Nah, ini keren banget, unlimited version. Bayangin 100 miliar 86 sampai 100 miliar sel otak di dalam kepala ini gitu ya. Kalau baru lahir kan 130 miliar, nanti pruning tuh rontok-rontok sel otaknya, hubungan antara sel otaknya gitu. Tapi setiap hari ada yang bertumbuh, namanya neurogenesis. Nah, at any ages gitu ya, dari 86 miliar sampai 100 miliar. Jadi nggak benar tuh kalau misalnya, wah saya usianya udah di atas 50 terus nggak bertambah lagi pertumbuhan sel otak. Enggak, terus perkaranya use it or lose it. Kita mau pakai atau kita pruning, rontok. Nah, banyak yang terjebak di level of thinking, bahkan para profesor banyak terjebak di Indonesia ya. Jadi level of thinking ini menyatakan bahwa tinggi degree background-nya pelajarnya seorang, misalnya S1, S2, S3, nggak serta-merta level of thinking lebih tinggi. Di Indonesia terbukti. Banyak yang terjebak, jadi range usia yang paling kritis itu 50-55 tahun. Jadi ini untuk pengetahuan umum aja, ini ada rata-rata, mungkin ada yang di bawah 50 atau di atas 55. Itu kritisnya, kalau kita sudah, kita bilang istilahnya terjebaknya menlock diri ya. Jadi pikirannya mengunci, makanya unlock your brain. Kalau kita sudah merasa kita paling jago, paling ngerti segala macam, itulah pintu kita pruning. Makanya kena banyak penyakit-penyakit demensia kayak Parkinson, Alzheimer, dan seterusnya. Makanya para senior kan sekarang definisinya senior itu di atas 80 tahun ya, karena usia makin panjang. Ini treatmentnya kalau kita punya orang tua di rumah, jangan disendirikan. Dia harus sering ketemu orang lain, karena dia harus use it or lose it. Dia harus berkomunikasi. Dia ketemu orang teman lama, dia retrieve memori lama. Dia ketemu orang baru, dia creating new synapse. Hubungan-hubungan sinaps itu hubungan antara sel otak yang baru. Seperti itu. Dan kadang-kadang kalau udah senior, biasanya wise kan, bijak ya. Maunya dengerin aja. Itu juga jangan. Kita kasih tahu Pak atau kakek kita atau siapa, tetap dia harus ngomong. Nah, ini jadi sekarang otak ini dahsyat banget ternyata. Belakangan ini dieksplor lagi, dan neuroscience 10-15 tahun terakhir ini berkembang pesat. Ada dua faktor. Pertama, perkembangan teknologi elektro. Kalau dulu kan kita kalau diisi kuesioner ya kan pakai tangan ya. Terus di interview, apalagi mau masuk hotel nih, di interview gitu ya, mau diterima kerja, pasti jawabnya yang bagus-bagus. Kita tahu karakternya dia, belum tahu. Kita tahu perilakunya dia, komitmennya belum tahu. Nanti 3 bulan dia bekerja baru ketahuan. Datang terlambat, kalau meeting sering nggak tertarik, sering nggak nyatet, kalau nyatet nggak bikin notolnya meeting, nggak didistribusin ke yang lain, kalau didistribusin tapi nggak di follow up, dan seterusnya. Itu behavior, itu perilaku. Nah, sekarang kita pengen lebih advance. Nih ternyata manusia itu sering banget mengatakan dengan melakukan berbeda. Bukan tukang bohong, bukan, itu sangat tadi manusiawi, nurturing. Akhirnya dengan alat teknologi itu bisa dipetakan, nggak bisa bohong. Akhirnya
ilmu ini maju. Walaupun sampai hari ini neuroscientist dunia bersepakat kajian-kajian yang ditemukan itu belum nyampe 20% dari misteri dalam brain yang harus kita tahu. Jadi masih berkembang terus. Tapi paling tidak sudah banyak membantu. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Kita bilang menyikapinya dengan otak sehat. Apa sih bedanya otak sehat dengan otak normal? Otak yang benar tapi dipakainya hal yang positif, bukan yang negatif. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi perubahan itu, pandemi ini, buat orang mungkin sebagian malapetaka, tapi kalau dia mau manfaatkan ini menjadi momen terbaik untuk melatih. Paling enggak kita lihat faktanya ya, di masyarakat sekarang nih, nggak hanya industri hotel. Pertama, semua lebih care dengan kesehatan. Itu kan berarti lebih baik. Ya sedikit cuci tangan, keluar mulai pakai masker dan seterusnya. Yang kedua, lebih intens dengan teknologi. Ini kan kita dengan webinar gini kan dari dulu juga udah ada, e-learning udah ada, tapi yang pakai kan sangat sedikit sekali. Susah banget ngajak orang. Sekarang mudah banget gitu loh. Nggak hanya Zoom ya, Zoom meledak tinggi gitu. Ada juga misalnya Cisco Webex, ada Microsoft Teams, ada Google Meet segala macam. Dua itu paling enggak kan, jadi berarti ada manfaatnya gitu loh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Khususnya industri perhotelan, pertanyaannya, emang akan terus dying gitu? Emang habis setelah ini selesai nggak ada yang masuk ke hotel? Kan enggak juga gitu. Jadi ternyata kesimpulannya, ini berlaku di semua industri. Ternyata bisnis itu hanya perlu penyesuaian. Ternyata sikap perilaku orang hanya perlu penyesuaian. Itu menjadi catatan yang penting. Misalkan, hotel mau nggak mau sekarang salah satu faktor krusial penting di matanya tamu seperti saya adalah masalah kebersihan, kesehatan. Pasti higienis itu jadi nomor satu. Yang kedua apalagi misalnya ini dong teknologinya dong, ya promosinya segala macam. Sekarang promosi yang efektif tidak selalu mengeluarkan biaya yang besar. Justru harus kreatif dengan adanya sekarang kan semua orang udah di depan gadget nih, di depan komputer. Berarti bisa yang seperti pernah disampaikan Pak Inan. Jadi saya percepat. Nah, terus gimana sih strateginya paling? Ini dari saya pilihkan bahasa-bahasa mudahnya, artinya nggak terlalu klinis, ngomongin otak melulu. Ini hasil dari neuroscience. Pertama adalah kita harus adaptif. Kedua harus agile. Agile itu apa ya? Sayangnya kadang-kadang kata bahasa Indonesia belum banyak. Lincah kali ya. Agile, lincah gitu ya. Ya lincah Pak Inan ya. Terus growth mindset. Jadi kita berpikir bertumbuh gitu loh, mau maju. Kalau saya suka dengan kata-kata continuous improvement. Sebenarnya di agama Islam, mungkin di agama lain juga diajarkan bahwa hari ini bagaimana caranya lebih baik dari kemarin, hari esok bagusnya lebih baik dari sekarang dong gitu loh. Jadi masa pandemi ini kita ambil pelajaran. Ya udah, kebiasaan lama tuh ada dua, nanti kita bahas kita yang baik dan buruk, kita tinggalkan yang buruknya. Nah, kita bentuk kebiasaan yang baru yang positif yang sekarang udah beberapa bulan kita terkurung dalam rumah, kita implementasikan ke depan. Nah, hotel juga begitu. Nah, ini udah bener nih Pak Inan tuh keren banget nih gitu. Artinya dalam masa yang lagi turun, low season kita bilangnya kali ya, tamu sepi sekali, apa yang perlu dilakukan? Salah satunya ya menyiapkan dirinya SDM-nya. Iya kan, kemarin kan nggak mungkin ngajak belajar gitu, nggak mungkin gitu, orang sibuk gitu kan, okupansinya di atas 80% terus, sekarang mumpung gitu ya. Nah, nanti kita belajar learning, unlearning tentang apa, terus yang kedua juga, yang ketiga, ini Pak Inan juga pernah saya sharing gitu ya, nanti ada toolsnya, yang paling penting dalam perubahan itu, kenali diri kita lebih baik, bukan kemarin kita nggak mengenali diri kita lebih baik, jadi kita punya waktu lebih banyak untuk mengenali diri lebih baik. Terus yang kedua, memahami orang lebih baik. Ini yang paling sulit level ketiga, bagaimana orang lain bisa memahami diri kita. Nah, tadi continuous improvement sudah kita bahas. Yang terakhir, masalah ketangguhan mental. Jadi, bukan hanya kepintaran, tapi mental kita harus tangguh. Dua komponen yang perlu dicatat adalah daya resiliensi sama berpikiran positif. Nah, ini Pak Inan, saya akhirnya menemukan gitu ya, merumuskan. Jadi ini kan pandemi ini yang di tengah. Ya, sebelum pandemi, sebelum coronavirus ini kan ada kebiasaan lama. Kebiasaan lama ada dua, positif dan negatif. Nah, pada masa pandemi ya kebiasaan lama itu ya udah kita cut lah. Ya kan? Kemarin kan sembarangan, nggak pernah jarang kali cuci tangan. Sekarang kita tinggalkan kebiasaan buruk itu gitu kan.
kemarin-kemarin males pakai masker. Saya ingat banget tuh sebelum pandemi itu sebenarnya Gojek udah rajin banget mau naik Gojek tuh ditawarin sama drivernya, Pak mau pakai masker gitu. Nah, kedepannya itu yang paling penting bagaimana kebiasaan lama yang positif tetap kita jalankan plus kebiasaan baru positif. Akhirnya kebiasaan baru positif bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan lama positif. Ini kita harus bayangkan sebagai individu pribadi maupun sebagai institusi bisnis, yaitu perusahaan hotel kita sama seperti itu, ya kan? Kemarin apa? Misalnya kebiasaan lama dikit-dikit meeting kadang-kadang nggak jelas ya sama direksi sama pemilik gitu ya bisa 3 jam 4 jam padahal ngomongnya cuma 20 menit sebenarnya. Sisanya ngalar ngidul, kadang-kadang malah ngomongin orang. Nah, itu kita tinggalkan. Terus hari ini kebiasaan barunya apa? Kita bisa meeting kok pakai jarak jauh, pakai webinar, pakai software, pakai Zoom, pakai apa, pakai handphone, pakai gadget. Nah, kedepannya bisa juga gitu. Jadi pas penting banget baru ketemu fisik, baru kita meeting fisik. Jadi kerja kita lebih efisien, lebih efektif gitu kan. Dan kita harus agile ya, apapun bisa terjadi. Pertanyaannya kan tadi kita bilang, emang after COVID-19 selesai, tidak ada lagi musibah di tahun 2021 yang lebih besar, walaupun kita nggak mengharapkannya, kita berdoa yang baik-baik aja, tapi segala kemungkinan terjadi dan kita harus siap terus gitu kan. Bisa jadi business owner akan melihat begini, wah ini cost SDM terlalu besar, kemarin pandemi, GM-nya merekomendasi untuk di-cut. Nah setelah pandemi selesai, bisa kok kemarin cuma 1 manajer, 2 manajer misalnya kayak gitu. Bisa kok mereka bekerja di dalam di rumah paling seminggu sekali aja ke hotel. Kalau frontliners mungkin harus tiap hari ya, namanya operation gitu. Ini yang kerah-kerah putih yang level-level head of atau manajer-manajer ini di rumah bisa seminggu sekali aja dia meeting segala macam. Ternyata bisa berjalan. Habis itu ownernya akan berpikir kalau gitu bisa dong gajinya proporsional gitu. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi. Saya lucu punya saudara beberapa teman, ada 2 nih, kakak saya dan ipar saya, dua-duanya di BUMN. Awalnya seneng gitu ya, dia levelnya udah pada VP kan, udah senior gitu ya. Awalnya seneng, suruh kerja di rumah gitu. Lama-lama everything is baik-baik aja gitu ya. Dia jadi curiga, apakah ini bagian dari program pensiun dini? Gitu. Jadi ada kayak seperti begitu gitu. Nah kita harus kreatif gitu. Oke, kita teruskan. Jadi intinya di neuroscience modern saya coba sederhanakan. Intinya bahwa apa sih proses pembelajaran itu? Tadi kita sudah bahas sebelah kiri ini neurons ada 100 miliar ya, 86 miliar sampai 100 miliar. Itu kuncinya pembelajaran adalah memintarkan diri adalah menghubung-hubungi titik-titik itu ternyata. Ini terbukti pada saat kepalanya Einstein lagi meninggal, ada yang curi, ternyata untuk penelitian di bedah. Ini kan kalau kita makan ke restoran Padang ya, anggap aja tuh makan otak, ini tongkol dibuka kan otaknya di luarnya butek ya, kita bilang gray matter area, di dalamnya putih. Nah si otak itu diangkat, otaknya Einstein itu ternyata berat volume maupun besarnya di bawah rata-rata orang umumnya. Loh kok bisa, padahal jenius gitu. Begitu dibelek otaknya ternyata white matter areanya di dalamnya kusut. Jadi sinaps-sinapsnya kusut. Nah, dari situ para saintis dunia menyimpulkan untuk memintarkan diri adalah mengkonek-konekkan sinaps itu, mengkonek-konekkan sel otak itu, mengkonek-konekkan neuron itu. Jadi kalau dulu kan istilahnya masih labeling ya, kamu orang keuangan, saya orang marketing. Orang marketing itu kreatif, pergi aja lewat sini, pulang dari sana. Emang bener, ini nerve-nya jadi banyak gitu kan. Nah, sama kayak sekarang zamannya saya mungkin ikut Pak Inan juga ya, ngikutin orang tua kita. Dulu rumahnya besar-besar karena juga populasi belum banyak. Nah, sekarang kita terinspirasi pengen punya rumah. Akhirnya kita nyicil segala macam, ada yang bayar cash juga, yang nyicil. Alhamdulillah kita udah lunas. Pertanyaan anak-anak kita apakah akan ingin beli rumah juga seperti kita? Belum tentu loh. Jangankan beli rumah, dia tinggalnya di apartemen, jangankan beli rumah, dia nggak beli apartemen, dia nyewa apartemen. Duitnya kemana? Mereka jalan-jalan segala macam. Buat apa? Untuk mengkayakan pikiran. Jadi saya bilang sudah masuk ke 3 tahap nih. Dulu tahap pertama kita dijajah secara fisik. Zaman dulu 3,5 abad. Terus sebenarnya kita belum merdeka nih katanya. Kita masih secara ekonomi kok, buktinya kita masih ngutang segala macam. Dan segi sibuk-sibuknya, giat-giatnya kita membangun infrastruktur gitu ya, memperbaiki ekonomi, ternyata negara-negara maju udah masuk ke tahap ketiganya, Pak Inan. Tahap ketiga itu ternyata hati-hati, ini harus jangan terjadi adalah penjajahan pikiran. Jadi
Itu yang paling penting. Makanya informasi sekarang banjir segala macam, tapi bagaimana kita mengelola pikiran. Yang sulit itu sekarang ini masuk pandemi ini, musuhnya itu kan nggak kelihatan. Musuhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi diri kita itu berpotensi merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain. Kalau kita ngotot pergi keluar disuruh stay at home, kita bisa membawa virus, itu merugikan orang lain. Jadi bagaimana menghubung-hubungkan itu namanya sinaps ini akhirnya jadi jalan pikiran, namanya neural pathways. Disinilah kebiasaan-kebiasaan baru kita bentuk. Kebiasaan-kebiasaan lama ya diputus gitu ya. Nah ini kumpulan dari pathway-pathway itu yang kita bilang connector. Kalau dulu dibilang personality itu punya trait yang kecenderungan menetap, namanya karakter. Jadi kita percepat. Dari situ kita dapat pelajaran ada 3. Kita membentuk kebiasaan-kebiasaan baru adalah membangun sel-sel otak itu menyambung-nyambungkan jalan pikiran, kebiasaan, pathway-nya. Unlearning, kebiasaan buruk kita putus tuh. Yang berpotensi dia akan muncul lagi. Makanya kemarin bilang, Pak yakin Pak, setelah after COVID-19 ini, perilaku kita kebiasaan baru apa nggak kembali ke yang lalu? Malah kita akhirnya menyimpulkan kemungkinan besar bahkan balik ke perilaku yang sebelumnya. Karena pada saat kita sudah sibuk lagi pada rutinitas yang sesungguhnya, kerja lagi, udah lupa lagi, masker udah mulai nggak dipakai, gitu kan, udah nggak jaga jarak lagi, gitu kan, nggak cuci tangan lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bagaimana dengan perlakuan itu diterjemahkan ke dalam industri bisnis? Sama, ya kan, hal-hal yang udah bagus, ya kan, sudah pinter melakukan promosi dengan jadi mudah ya sekarang ya, promosi hotel itu di Facebook, di Instagram segala macam, direct message pakai WhatsApp, pakai email segala macam. Nah itu kembangkan terus gitu loh. Nah relearning gimana? Relearning adalah yang dulu pernah kita katakan, kita menghirup udara segar dalam-dalam ya, heningkan kepalanya, pikiran. Lu ingat kita kapan pernah sukses? Nah biasa di situ di balik sukses-sukses kecil kita itu ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita perlu tumbuhkan kembali. Jadi ini nih Pak Inan kuncinya. Jadi dalam perubahan ini nanti saya minta pas kita udah setelah dari saya ini, Pak Inan mungkin bisa kasih contoh, kita bisa diskusi, kita bisa identikan diri kita ataupun kantor kita ataupun hotel kita ataupun bisnis kita. Nah, dalam melihat perubahan termasuk pandemi COVID-19 ini, kita bisa lihat gini, ada tipe orang yang dia di sini. Tadi kan VUCA bergejolak ya. Di sini adalah dia perubahan ini sebenarnya COVID ini dia kenal kok. Kan pandemi ini nggak terjadi hanya tahun ini doang, dulu pernah terjadi. Ingat dulu ada MERS, ada SARS, bahkan di tahun 19 awalan juga ada, sebelumnya juga ada. Nah, buat orang-orang yang nggak mau cari tahu, ya dia perubahan ini nggak dikenal, pandemi ini nggak dikenal, mungkin bukan di sini, mungkin di sini gitu ya, tadi kenal nih sebelah kiri. Nah, tapi dapat diprediksi. Jadi perubahan kalau itu kita kenal dan dapat diprediksi, namanya volatility, kita cukup memberikan tim kita untuk memberikan arahan, berikan visi. Kok bisa diprediksi? Ya buktinya kan semua akhirnya nanti kan bentuknya kurva statistiknya kita kemarin jadi tahu lagi ya, ingat lagi distribusi normal yang melendung di tengah gitu kan, bagaimana melandaikan itu kan kira-kira gitu. Bisa kok sebenarnya diprediksi. Nah, berarti bikin arahan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau bahwa perubahan itu kata Pak Inan nggak bisa diprediksi, sini ngomongnya beda, situ ngomongnya beda, situ ngomongnya beda. Presiden Donald Trump udah berani bikin proyeksi 2021. Presiden kita Jokowi pernah menyebutkan akhir tahun. ITB ngomongnya beda, UGM ngomongnya beda, kurang kredibel apa? Ada yang bilang bulan Juni, ada yang bilang bulan Juli, selesainya gitu kan. Bahkan BIN berbeda. Terus kita nggak puas dengan dalam negeri, kita ngambil negara tetangga yang cukup kredibel, Singapura teknologi itu university juga kasih prediksi yang beda. Akhirnya kita bingung. Jadi kalau perubahannya kita tahu bahwa ini virus sih ada masa pandemi, kan yang berubah kan virusnya bermutasi gitu ya. Nah, tapi nggak jelas nih kapan nih gitu kan. Nah, ini kita bilang untuk ketidakpastian ini yang paling penting kita memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi kalau saya sebagai kepala rumah tangga, saya yakinkan tim keluarga saya dengan memberikan pemahaman. Atau saya sebagai general manager atau pimpinan di satu kantor, saya akan memberikan pemahaman tim-timnya. Tapi ada juga
perubahan itu akan dikenal karena kita malas belajar, malas cari tahu. Ini apa sih nggak jelas nih. Bahkan pertanyaannya lebih sadis. Emang COVID-19 ada ya? Emang coronavirus itu ada ya? itu dasar tuh Pak Inan. Pertanyaan itu. Emang ada COVID-19? Itu lebih dahsyat kan? Nah, kalau perubahannya itu tak dikenal, namun bisa diprediksi, ini namanya situasi kondisi yang kompleks, yang rumit. Sebenarnya kita cukup bersabar, uraikan satu-satu. Analoginya seperti benang kusut, tarik satu-satu kita uraikan. Kita menggunting benang kusut hanya saja kalau tidak ada pilihan lagi, nggak ada jalan keluar dan kadang-kadang terdesak gitu ya. Jadi mereka hanya perlu diberikan clarity, penguraian. Yang parah ini, yang berpotensi buruk pada kesehatan, melemahkan sistem imun tubuh kita, merusak adalah perubahannya tidak dikenal dan tidak dapat diprediksi. Cuman satu, kita hanya mempersuasif tim kita supaya agile. Kita harus siap sendiri. Agile itu kan lincah ya berubah. Kalau perlu hotel kita berubah, ya kan mau jadi difungsikan, ada yang jadi rumah sakit, ada dia delivery makanan, ada segala macam. Atau yang tadinya 5 harus jadi 1 manajer kali. Ya itu harus siap. Kita hanya bisa mempersuasi, kita harus agile. Kita harus jangan terkubur oleh perubahan itu sendiri. Nah, ini ternyata nggak usah khawatir karena kapasitas otak kita ternyata bisa mainan. Karena nature-nya otak kita pertama sukanya mungkin bisa dicatat sesuatu yang baru, novelty. Tapi terlalu baru stres juga, lucu ya. Terus yang kedua, otak itu suka sesuatu yang familiar, yang dia kenal. Tapi kalau dikenal gitu-gitu terus, dia boring juga, bosan juga. Awalnya disuruh kerja di rumah, itu pertama orang stres dikit aja, stres dikit kita bilang stres ya. Stres yang baik, karena kepala itu ternyata perlu kortisol. Tapi sedikit, kalau kebanyakan bahaya. Akhirnya jalannya dia kerja dari rumah. Begitu minggu ketiga, keempat, kelima mulai bosan. Gitu, karena itu boring gitu kan. Nah, jangan sampai itu. Akhirnya kita berkreasi, ya kita reuni lewat online gitu kan. Meeting lewat online gitu. Halal bihalal online, semua online gitu. Berkreasi bisa. Yang bahaya itu stres level 3. Jadi stres pertama baik, stres, kedua distress, ketiga ini stres kronis. Karena tadi ketidakpastian tinggi, udah itu nggak ngerti, diprediksi, bingung. Lama-lama ini menggerogoti, kalau hanya bikin bodoh aja masih mending. Dia menghancurkan, merusak sistem imun tubuh manusia. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, akhirnya paling penting, intinya apa kata kuncinya? Saya bilang menyederhanakan aja. Sebenarnya kata kuncinya gampang, satu, kalau mau dicatat. Apa tuh? Kalau saya terdesak gitu ditanya, jadi advice-nya apa nih? Neuroscience canggih-canggih, so what gitu loh. Gimana cara mengupdate? Cuma satu, Eling. Apa tuh? Selalu sadar. Saya bilang, selalu sadar tuh maksudnya begini. Jangan larut sama suasana aja. Terserah gitu. Jadi misalnya kayak gini, masalah berita. Jangan terlalu cuek dengan berita, kita ikutin aja, tapi jangan terlalu dalam. Ada kan yang terlalu dalam gitu kan, wah dipelajari virusnya apa segala macam. Jangan heran sekarang ini banyak pakar COVID, pakar virus mendadak gitu. Kecuali memang pekerjaannya. Lebihnya buat apalah? Kita tahu ya pencegahannya begini, sudah gitu loh. Jadi selalu sadar. Selalu sadar itu ternyata esensinya meningkatkan atau meng-on-kan fungsi prefrontal cortex kita yang di antara dua mata ini. Jadi sebenarnya dia meminimalis pikiran bawah sadar, pikiran-pikiran otomatis yang dibilang subconscious, unconscious, non-conscious. Jadi kita nggak boleh emosional segala macam. Nah, fungsi prefrontal cortex meningkatkan sadar itu terutama buat para leader, buat top management atau para businessman ini adalah saya ngambil yang paling mudah ya, cuma 3. Ini adalah working memory, inhibitory control, sama cognitive flexibility. Inhibitory control itu artinya kita bisa menahan kemauan-kemauan kita yang nggak perlu. Ya kan, kemarin kita berhasil kok melewati Ramadan yang tadinya semuanya di masjid, kita lakukan di rumah bisa, tarawih di rumah bisa, sholat Jumat di rumah bisa, bahkan sholat Id bisa di rumah gitu kan. Kita yang biasanya kemarin mudik ataupun lebaran yang silaturahmi kita tahan bisa gitu loh. Jadi menahan diri nih. Kemampuan kita menahan diri. Kalau cognitive flexibility adalah bagaimana berpikir kita secara fleksibel, secara kognitif. Ini 3 ini nanti persaingan ke depan
Itu udah diumumkan sama Badan Dunia ya. Skill yang paling utama di soft skill itu ada 2 ya. Yang paling utama cognitive flexibility dan emotional leadership. Ini jadi penting. Itu sudah dicatat. Jadi ini juga fungsi otak eksekutif ini menjadi penting. Nanti kita bisa bahas bersama. Nah, ini ngomong decision making. Saya menyederhanakan aja, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa cari referensi sendiri. Yang bisa dipakai ini adalah triune brain, bahwa di otak ini ada 3 subsystem. Ini batang otak ya, atau reptilian brain, survival brain, banyak banget namanya, lower brain, apalagi lizard brain. Kemarin tahun politik lama croc brain. Croc brain itu ada singkatan dari crocodile brain. Ini nih, yang batang otak ini. Ini tugasnya memang survival, memang diperlukan. Jadi dia pertahanan hidup. Makanya hanya cuma 2 dia, flight, dihadapi, atau fight atau flight atau kabur, dihadapi atau kabur. Yang bahaya tuh juga freeze ya. Jadi kalau kelihat depan, wah macan gede gitu kan, kita langsung berhitung. Saya nggak bisa hadapin ini, cabut. Atau saya bisa hadapin ini gitu. Yang bahaya freeze kan, dia bengong gitu lama, udah kemakan duluan kita masih macan. Tapi freeze untuk tertentu perlu, yaitu menunda keputusan supaya jangan impulsif. Nah, ini di tengahnya yang kita bilang limbic brain atau middle brain atau emotional brain. Sama, sistem limbik itu sistemnya ya. Nah, biang keroknya di dalam itu namanya amigdala, pusat emosi. Jadi amigdala ini di sebelahnya posisinya hipokampus, tempat arsip nasionalnya kita. Jadi memori itu disebar ya di seluruh kepala dan di seluruh badan, tapi pusat arsipnya ada di hipokampus. Nah, si amigdala ini yang hijau nih, ini dia khusus merekam emosi-emosi, rekaman-rekaman kejadian emosional. Nah, ini kita bilang makanya, kalau dia udah nggak benar, ini kita bilang dikendalikan oleh ini, namanya amigdala hijack. Seringkali misalnya ibu-ibu kepancing, misalnya di mall ya, ini paling mudah analoginya. Tadinya nggak mau belanja, ditawarin ada program dirayu-rayu, akhirnya beli. Belum nyampe ke rumah, di jalanan udah nyesel duluan, kenapa gue beli ya? Karena baru aktif nih prefrontal cortex-nya di sini. Nah, jadi akhirnya yang pikiran ini arus bawah, yaitu tadi survival brain sama emotional brain jadi satu, kita bilang sistem limbik aja gitu ya. Jadi intinya kita sederhanakan, bagaimana menjaga keseimbangan antara emotional brain sama rational brain-nya, prefrontal cortex. Mana yang bagus? Dua-duanya harus kita pakai. Terlalu emosional nggak bagus, ya. Terlalu rasional juga nggak bagus. Misalnya ada kejadian nih di hotel, ada karyawan, udah jelas-jelas terbukti salah, gitu ya, udah di SP1, SP2, SP3. Menurut peraturan perusahaan harus diterminate. Kalau kita hanya menggunakan PFC, selesai, terminate, biar fair gitu kan. Sebenarnya kan kita kan juga ada social brain ya. Jadi kita bisa lihat, minta ke HRD data filenya, dia latar belakangnya siapa, anak punya beban siapa aja, terus kita ajak interview. Di rumah sebenarnya siapa aja sih tinggal, entah mertuanya, orang tuanya, atau mungkin ketitipan juga anak kakaknya yang udah meninggal orang tuanya, ternyata beban sosialnya tinggi misalnya. Kan nggak asik kita main cut begitu aja. Akhirnya kita ajak ngomong bahwa ini sebenarnya menurut peraturan perusahaan, Bapak, Ibu ini sudah diterminate. Saya kasih kesempatan ya, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau terjadi mengulangi lagi atau tidak ada perbaikan, ya tahu sendiri. Jadi kita enak gitu ya. Nah, jadi dari ini yang paling penting kita menjaga keseimbangan. Karena di dalam otaknya penuh listrik. Ini listrik. Antar sel otak itu bukan hanya biologis kimiawis, tapi ada juga beda potensi, ada listrik. Jadi kalau listriknya sedang mengalir ke dua yang ini, yang depan ini nggak dapat energinya, Pak. Cara mengaktifkan ini gimana? Yang ini diredakan dulu. Makanya pada saat meeting udah panas, ngumpul kepalanya, Pak Bos izin keluar dulu, ya break, tarik udara, cari udara nafas segar segala macam. Tapi bukan merokok sih, gitu kan. Nah, dengan sendirinya begitu udah turun, udah nggak hot lagi, prefrontal cortex-nya akan berpikiran jernih, bisa. Jadi pertama adalah selalu ingat dan selalu sadar, yaitu mengaktifkan prefrontal cortex ini, otak rasional kita. Yang kedua, naikkan tingkat kesadaran berpikir. Yang ketiga, selalu aktifkan fungsi PFC tadi, terus minimalis pikiran-pikiran otomatis yang negatif. Cuman itu sih suggestion-nya. Terus nanti berkembang,
Dari si Roger Sperry, otak kiri kanan, terus tadi Paul McLean, Trion Brain, nah terus di sama Herman. Nah ini yang paling update sekarang, menggunakan pola pikir dan perilaku. Ini yang sudah neuroscience based. Saya tidak merendahkan, mendiskreditkan, ada yang sebelumnya kan The Big Five, ada DISC, ada apalagi ada HBDI, Brand Dominant Index gitu ya, ada Milan Personality dan segala macam. Tapi yang sekarang lagi tren, awalnya di Amerika, terus buka region kedua Eropa, terus buka region ketiga Asia Pasifik. Karena Indonesia termasuk yang terlambat, gitu ya, kita ngikut regional hub-nya ke Singapura. Nah di hotel-hotel yang sudah menggunakan, terutama misalnya kemarin Hilton ya, grupnya sama Wyndham ya. Nah ini udah mulai nih seluruh dunia ya, udah make gitu ya. Misalnya perusahaan teknologi Microsoft, Apple make, Samsung make. Misalnya kalau di advertising itu Unilever atau juga ada apa lagi ya, banyak gitu. Terus Western Union juga make. Jadi ini kita sederhanakan pola pikir 4 ini komponen. Ini hasil dari neuroscience base ya, sama 3. Jadi kita nggak meributkan lagi kepribadian orang mau kayak apa, terserah gitu ya. Tadi menghindarkan meeting-meeting yang nggak perlu ya, ngomongin orang, baper segala macam nggak perlu. Yang penting kita tahu thinking profile-nya orang seperti apa, behavior-nya seperti apa. Thinking profile itu diwakili 4. Jadi setiap manusia punya 4 unsur ini. Cuman porsinya beda-beda. Dan punya setiap manusia behavior-nya ini, punya 3 ini. Ini kapan-kapan kita Pak Bambang hilang nih kayaknya. Halo. Halo. Hilang sinyalnya, Pak, sepertinya, Pak. Oke. Ah, Sinyalnya hilang sepertinya. iya nih. ya Keputus, Kang. Putus. ya Oke, mohon maaf Bambang. tadi ya. Kembali lagi. Oke. Udah bisa dengar ya Pak Painan ya? Udah. Ini kan materinya udah tinggal dikit, ini saya selesaiin dikit, 1 slide lagi nih. Ya, kedengeran ya? Ya. Jadi 2 orang tadi disuruh resign, disuruh bikin usaha, dikasih modal yang sama, sementara berdua ini punya latar belakang pendidikan, background semua yang sama, mirip-mirip. Pertanyaan, siapa yang sukses? Si A apa si B? Ternyata yang sukses itu adalah bukan masalah, ya anggapnya semuanya sama lah ya, background sama. Ternyata yang sukses itu yang punya gut, punya keberanian. Makanya, do you have a gut brain gitu. Memang ternyata secara sains itu terbukti, nggak hanya filosofi, ada triangle kita bilang. Main utama prosesor kita ada di kepala, yang kedua ada di perut, makanya dibilang gut brain. Jadi makanya tadi ada HPA axis ya, hipotalamus pituitary gland sama ada adrenal. Jadi kalau kita stres itu larinya ke perut kan, pertama hanya mulus-mulus doang. Yang bahaya itu umpan baliknya ke atas yang memicu kortisol. Nah, jadi di dalam itu ada neuron sama di kepala. Neuron itu apa sih? Sel otak yang berlistrik. Ada juga sel otak pendukung lainnya, yaitu neuroglia. Nah, di sini juga ada di perut. Yang ketiga adalah sistem mikrobiom.
Jadi itu akan berkembangnya ke sana. Terus bagaimana memformulasikannya? Yang paling dekat hari ini ya mental toughness. Saya kasih 2. Ada toolsnya MTQ 48, pernah diseminarkan lagi itu di Bandung, nanti bisa sharing juga Pak Inan. Ada juga yang Navy SEAL. Navy SEAL itu udah neuroscience approach. Jadi yang penting adalah gangguan mental itu adalah kita memiliki daya resiliensi yang meningkatkan dengan positivity. Nah, ini ke internal, ke dalam, ini ke eksternal. Jadi kalau kita ngomong resiliensi, ke internalnya adalah daya kontrol, bagaimana mengendalikan diri. Jadi banyak orang yang pensiun dini itu dulu sampai keluar namanya post power syndrome. Sama sekarang rame kemarin tuh gosip TikTok syndrome, nggak ada yang gitu sebenarnya. Bukan post power syndrome sebenarnya. Sebenarnya kata-kata pensiun itu mematikan. Siapa yang bisa batasi orang beraktivitas, berkarya? Nggak ada, sampai mati nggak ada gitu loh. Satu itu, terus kedua, mereka bukan tidak siap, mereka karena ini kelihayan dalam mengendalikan hidupnya. Kan ada life control, ada emotional control. Jadi resiliensi ke dalam diri kita itu mengendalikan diri. Ada 2, mengendalikan gaya hidup kita sama mengendalikan emosional kita. Nah, banyak bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak siap. Udah jadi direktur, saya lagi itu udah di level direksi, dimasukin ke ATP, makanya saya mengundurkan diri. Karena saya ngeri sendiri. Datang ke kantor, mobil dibukain pintunya, Pak. Ransel dibawain, gitu. Nanti kalau saya pensiun, itu bisa nggak gitu kan? Saya takut itu nggak bisa berubah, makanya mendingan saya bikin perusahaan sendiri, gitu. Akhirnya sampai sana. Nah, inilah kita harus bisa menyesuaikan gaya hidup. Gaya hidup tuh nggak harus terlalu tinggi gitu kan. Nah, siap nggak? Yang kedua, mengendalikan marah-marah kita. Karena cuma satu kebodohan kita. Selama kita masih marah, ini nggak berfungsi brain kita. Tadi kan kita udah buktikan. Nah, yang ke eksternal, yang keluar dalam resiliensi adalah komitmen. Makanya Pak, lebih mudah kayaknya merekrut karyawan, kerja sama karyawan sama tim dibanding nyari partner. Lebih sulit, tanya Pak Inan, nyari partner. Karena apa? Komitmen. Komitmen nggak bisa dibuktikan di awal. Komitmen nanti waktu berjalan. Tahun 1, tahun kedua. Berani nggak tuh? Jangan pas senangnya aja minta dividen. Berani pas lagi pengembangan nyetor juga nggak duit gitu kan. Nah, itu. Nah, komitmennya ada 2 nih. Ya, kalau kita ngomong nggak usah yang jauh-jauh ya. Komitmen terhadap goal, artinya dia selalu setting goal, terus dia komit sama goalnya. Dia komit akan achieve mencapai goal itu. Nah, yang kedua, ini kan resiliensi, positivity. Ke dalam juga begitu. Ke dalam ini masalah confidence level. Percuma kalau kita jago, mampu segala macam, tapi nggak confidence. Percuma hotel kita bagus, tapi nggak confidence. Nggak muncul. Kan ada tuh, sering muncul aja dulu gitu kan. Nah, cuman harus hati-hati. Karena kan ngomong pencitraan, ruang terbuka, ada aja yang bisa menjelek-jelekan. Nah, confidence itu ada 2, confidence masalah ability, kemampuan, sama confidence pada saat bercakap, berhubungan yang lain. Nah, kalau yang ke eksternal, challenge. Nah, pandemi ini kuatnya di sini juga nih. Ternyata banyak yang gagal di sini. Ada perubahan, ada pandemi, oke. Nggak bisa beroperasi, oke. Tamu sepi, oke. Nah, dia ngelihat itu sebagai apa? Sebagai misalnya, wah ini challenge saya nih, tantangan baru nih. Saya pasti harus belajar nih. Jadi orientasinya belajar. Dia yakin sekali setiap masalah, setiap musibah, kayak pandemi, pasti kita dapat pelajaran sesuatu. Kita mau ambil momen itu apa enggak? Jadi ada learning orientation-nya. Terus, setiap perubahan itu pasti ada resiko, berani ngambil resiko gitu loh. Jadi ini saya dapat nasihat dari senior saya, ya sama-sama Pak Inan kali ya, seumuran kali ya, senior itu kasih tahu begini, Pak Bambang, kasih tahu teman-teman tuh, kalau teman-teman itu hanya maunya yang enak-enak aja, semua ada semua, maunya yang nggak ada segala macam, mereka cukup punya batang otak. Jadi nggak perlu emosional brain dan rational brain, cukup batang otak katanya. Nah, ini dia di sini. Jadi kita harus tegar lah ya, harus tegar. Nah, ini kalau ini yang Navy SEAL. Ingat aja filosofi maraton, karena secara sains sudah dibuktikan. Kan maraton itu kan jauh banget ya jaraknya ya. Nah, kita harus ambil sasaran-sasaran tertentu. Jadi semangat. Saya mengelilingi danau di Situ Gintung kalau lari pagi, kalau 2 keliling udah 10 kilo tuh. Karena 1 keliling sekitar 4,8 kiloan. Nah, kalau kita mikirnya 1
danau langsung, stres. Tapi pohon yang situ, nyampe sini titik-titik, pohon yang situ nyampe. Udah, bahkan banyak yang kalau nggak kuat jangan melihat ke depan katanya, lihat aja ke bawah. Terus aja. Nah, kadang-kadang teman-teman nggak kuat lari atau sepeda, ada sampingnya. Jadi nggak mau disaingi. Banyak yang naik sepeda meninggal tuh banyak. Sebenarnya problemnya bukan di orang lain, di diri dia sendiri. Olahraga golf juga sama kok. Kita berperang sama diri kita sendiri gitu loh. Nah, melatih diri kita sendiri. Nah, ini bisa satu. Terus yang kedua, suggest-nya katanya filosofinya seperti disuruh makan gajah dan habiskan. Itu gimana? Makan gajah kan besar sekali ya. Caranya gimana? Strateginya ada. Potong kecil-kecil, potong dulu kakinya, makan fokus dimakan sih, ngabisin kakinya. Terus 1 tahun kali ya habis, mungkin habis juga tapi gitu loh. Nah, ini juga cara bagaimana mental rehearsal dengan visualisasi. Pak Bambang, 5 menit lagi Pak Bambang. Oke, jadi bayangkan misalnya COVID-19 selesai. Apa? Kita berani ke depan tuh, membayangkan semua. Kalau perlu kita bayangkan kalau saya udah nggak kerja lagi, atau saya dipecat, atau segala macam. Atau bisnisnya harus ditutup, dan seterusnya. Terus juga masalah tadi emotional control sudah kita sebut. Nah, positive talk itu tadi ya, conversation di dalam itu. Itu deh Pak Inan, udah selesai juga. Pas kita buka tanya jawab aja ya. Baik, boleh. Saya ingin Inan. ini Pak, boleh mundur 1 slide Pak, yang terakhir Pak, slide yang terakhir Pak, tolong. Oke. Yang Navy Seal Pak. Navy Seal, oke. Ya, yang Navy Seal. Jadi, yang ini ya Pak? Iya betul yang ini. Oke, baik teman-teman, ini yang saat ini sedang sudah melangkah di dalam tahapan new normal. Ini kita perhatikan dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang tentang maraton ini. Nah, jadi saya ingin mix tadi yang pertama dan yang Navy Seal ini. Jadi gini, kita dalam tahap new normal ini, setelah kita digempur selama 3 bulan ini, banyak hal-hal yang baru yang kita hadapi. Banyak hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui tentang owner kita, tentang karyawan kita, tentang rekan kerja kita. Banyak yang kita tidak ketahui, baru kita temukan pada 3 bulan terakhir ini. Nah, kemudian kita dipaksa, karena apapun yang terjadi di hotel ini, seorang pimpinan hotel, GM itu yang sangat bertanggung jawab. Ya, atas apapun yang terjadi. Kadang-kadang dari pihak pemilik itu hanya ingin mengikuti apa yang dia kehendaki, ya kan? Sementara kita sebagai pimpinan operation di hotel itu, kita kan yang kita hadapi banyak sekali stakeholder kita. Pertama dengan owner, kemudian kedua adalah dengan yang punya operator, dengan pihak operator, ketiga dengan karyawan, keempat dengan vendor, kelima dengan tamu. Banyak sekali yang kita hadapi. Jadi kita memang harus resilient tadi, ya. Kita harus agile dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, kalau kita lihat dari konsepsi maraton Cipularang ini, maraton ini, kita punya target-target 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi jangan sampai kayak benang kusut tadi, ya. Kalau siapa namanya tadi, Einstein, katanya di dalamnya benang kusut, tapi kita jangan ikut benang kusut yang nggak bisa diuraikan gitu loh. Ya, jadi saya pernah sampaikan di webinar-webinar yang lainnya bahwa kita harus mempunyai prioritas. Apa yang ada di depan kita yang ini memang harus selalu kita hadapi. Dan saya pikir kita sebagai orang hospitality itu sudah terasah kalau kita itu resilient, kalau kita itu agile, ya kan? Nah, kita di dalam 24 jam kerja saja, kita akan mempunyai 1000 macam masalah yang harus kita selesaikan, yang tidak bisa kita tunggu ke hari esoknya. Jadi, yang namanya tadi agile, ya resilient itu, untuk kita udah terlatih sebagai orang hotel. Oke, jadi kita tinggal menyiapkan apa yang harus kita lakukan. Karena gini, beberapa teman-teman itu mengatakan ini itu memang betul. Saya yakin
kita tahu bahwa semua properti, semua hotel, semua owner punya tujuan yang berbeda-beda. Boro-boro kita tiap tahun kita punya bisnis plan, ya kan? Di situ ada visi misi segala macam, owner tanda tangan, ya kan? Tetapi pada pelaksanaannya, ya kan, ada aja yang beda, ya kan? Ada aja yang beda. Terutama kalau kita udah ngomongin budget nih buat tahun depan, ya kan? Kita sanggupnya 100, owner minta 150. Nah, di situ kan bagaimana kita menyikapi antara 100 dan 150 itu supaya kita ketemu titik yang sama dengan owner, ya kan? Dengan kita menyulam menyulam skill yang kita punya, karyawan, bagaimana policy dengan vendor, bagaimana policy dengan OTA, dengan klien-klien kita yang lain seperti itu. Nah, jadi disinilah, ya, jadi tadi yang saya sampaikan, neuroscience itu, ya kan, itu perkawinan, ya kan, perkawinan. Jadi antara bagaimana si perilaku manusia dari sudut pandang atau aktivitas yang terjadi di otak. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita mempunyai berbeda-beda. Kita mempunyai berbeda, oleh karena itu bagaimana kita menyatukan ini, ya kan? Kedewasaan kita dalam bernegosiasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ego kita sendiri, kemudian ngambek, ya kan? Kemudian ada sih beberapa kejadian seperti itu. Dia mengambek karena ownernya banyak gini gitu ya. Saya bilang kita harus duduk juga, ya, kita berdiri di kursi yang sama dengan di sepatu yang sama dengan si owner ini. Kita pengen lihat apa sih sebetulnya yang dia visi misi dia apa. Kita harus masuk ke dalamnya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan nih. Silakan kalau ada yang bertanya, ada satu pertanyaan nih. Ini pertanyaan ini udah di beberapa webinar sudah ada yang bertanya seperti ini. Ini dari FOB Bontang dengan siapa nih ya? Bagaimana pendapat Bapak untuk fresh graduate lulusan perhotelan tahun ini untuk kedepannya, sedangkan sekarang dalam pandemi COVID-19? Hotel banyak yang tutup sementara dan banyak karyawan yang kena PHK. Hotel sudah buka pun menerapkan masa new normal bagaimana untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Oke, mungkin saya bisa jawab langsung ya ini. Jadi kemarin juga ini webinar ini pertanyaan ini disampaikan di webinar antara STP Bandung dengan alumninya. Kemudian dengan beberapa sekolah terjadi dari pertanyaan dari guru-guru SMK sama terjadi pertanyaan yang sama. Jadi memang intinya adalah bukan hanya untuk fresh graduate, tetapi untuk yang sudah bekerja pun, ya kan, sekarang ditantang. Mereka harus punya multi skill, ya. Mereka harus punya multi skill. Jadi kayak seperti ini. Terjadi ini di sebuah hotel yang tadinya karyawannya ada 150. Diperas sekarang cuma 50. Berarti kan 50 ada porsi pekerjaan dari yang 100 tadi harus dikerjakan oleh si yang 50 ini kan. Nah, itulah mungkin yang pendek kata sebut sebagai multi skill. Itu harus kita kerjakan. Nah, itu adalah tanggung jawab sebenarnya si manajemen. Itulah tanggung jawab bagaimana kita harus bisa tadi agile, ya, perbanyak. Jadi inilah tadi yang disebutkan oleh Pak Bambang, ini tantangan buat kita, ya. Tadi mungkin slide kedua terakhir tentang mental toughness itu harus kita punyai, ya. Jangankan fresh graduate yang sudah ada di dalamnya, Pak, akan lebih berat menghadapinya. Begitu Pak siapa nih FOB Bontang. Oke, ada lagi yang lain atau Pak Bambang ingin menambahkan, Pak? Oke, kalau menurut saya dari perspektif saya, Pak Inan, justru dengan pandemi tadi kita tadi ini kan sama ya dengan perubahan tadi, kita mau nyerah apa begitu saja atau justru mau memanfaatkan jadi momen. Jadi pada saat kan ini baru lulus, cuman pada boro-boro katanya terima marah
marah-marah seniornya, kita di PHK gitu kan, kira-kira kayak gitu. Tapi justru keadaan vakum ini, kalau menurut saya, anak-anak muda terutama ya, bukan milenial lagi, di bawahnya milenial kali ya, generasi Y, Z ya, itu mereka kan lebih suka berkolaborasi kepalanya itu dibanding berkompetisi. Zaman kita tuh kompetisi itu apa ya, satu ada yang menang, ada banyak yang kalah gitu kan. Juara itu kan makanya nggak diterapkan lagi di sekolah kan. Juara itu yang diuntungkan juara 1, juara 2, juara 3. Selebihnya kemana tuh? Kalau misalnya 20 orang, 17 orangnya kemana? Bahkan digodain gitu kan. Mau masuk sekolah, udah sini aja, lu kan juara. Itu kan jelek banget ya, motivasi yang jelek. Nah, jadi bagaimana mereka dibanding berkompetisi berdarah, mereka suka berkolaborasi. Nah, kita lupa nih, berkolaborasi itu tidak hanya yang sejajar, tapi yang berbeda justru. Nah, tadi kan menimbulkan diversity, perbedaan-perbedaan. Nah, diversity itu bisa mengancam, tapi bisa juga jadi peluang. Mengancam itu kalau kita komunikasinya destruktif, akhirnya lama-lama bubar. Tapi kalau kita konstruktif, ya kan, masing-masing menyadari every brain is unique, bahwa di depan saya ini ada manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah, pasti punya strength-nya. Ya, kalau kita berprinsip seperti itu kan enak komunikasi. Dari sini saya dapat si A, dari B dapat strength C gitu. Sama dalam berhubungan antara senior dan junior, senior yang sudah kerja, junior yang baru lulus, harusnya berkolaborasi dong. Di beberapa hotel mungkin jadi satu neken kos ya, bisa neken kos, mau nggak lu bantu-bantu, tapi kan tahu kan industri kita lagi sulit gitu ya. Yang penting mereka dikasih uang transport atau mungkin nggak dikasih, bahkan hanya dikasih makan gitu, bisa jadi. Terus yang kedua, si senior-seniornya ini kan lagi banyak waktu, nggak banyak kerjaan. Turun gunung dong ke kampus, ya kan, sharing. Kan nggak boleh Pak, physical distancing. Pakai Zoom, pakai apa kan banyak, ya kan. Justru baktinya senior nih kepada junior. Jadi banyak yang bisa kita kolaborasikan, banyak yang diisi kalau menurut saya sih, Pak Inan. Ini tadi ada 2 orang yang raise hand, tadi siapa ya? Nah, ini ada Pop Bontang sama Mbak Ita nih. Silakan ya. Silakan saya buka ya, unmute ya. Ya, coba Resen mau nanya nih. Ya, saya sudah unmute nih, silakan. Mbak Ita Karnita dan Pak Pop Bontang, silakan. Yang Pop Bontang tadi kayaknya udah deh, tadi udah langsung ya? ditulis, udah. Silakan yang lain. Oke, Pak Bayu, Pak ini ada Pak Beni, silahkan. Ini apa saya unmute dulu semua? Oke, boleh di unmute. Oke, langsung aja yang ingin bertanya. Silakan langsung. Masih di mute, Pak. Sudah? Sudah di unmute. Yang lain coba tolong. Bu Rina, ada yang mau ditanya Bu Rina, gimana nih Pekanbaru dan Padang? Halo, nggak ada ini nih, nggak ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, Pak Christian, Helmi, silakan Pak. Baru kelihatan nih, Pak Christian. Pak Iwan lagi Semarang nih, ayo. Nanya nandinya. Ayo silakan. Oh di YouTube itu. Tuh Zoom aplikasi. Iwan Setiawan. Bu Ruth, ada murid pertanyakan? Oke, kalau nggak ada jelas Pak Inan, terima kasih Pak Inan, udah jelas. Siapa nih? Iwan Pak, udah jelas Pak. Udah jelas Pak. Oke. Makasih. Makasih Iwan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, karena waktu juga Pak Bambang mungkin bisa ini Pak, resumenya Pak. Monggo. Oke, baik. Jadi seperti tadi kita sampaikan ya, bahwa pertama sebenarnya
Jangan berasumsi bahwa nunggu selesai. Kalau sebagai pebisnis sejati, sebagai petualang sejati, kan kita nggak bisa menunggu semua keadaannya menjadi normal ya. Bahkan setelah COVID-19 juga belum tentu nggak ada lagi musibah yang lebih besar. Kita harus siap sedia, gitu kan. Nah, kenapa hotel industri ini termasuk yang berdampak duluan ya mungkin itu yang harus diambil jadi peluang. Jadi bagaimana kita melihatnya. Bahkan nanti industri yang lain nanti belajarnya dari industri hotel. Karena kan yang lain emang belum tentu nggak berdampak, nanti juga krisis ekonomi berdampak gitu kan. Nah itu dari saya sih itu sih Pak Inan, artinya bagaimana kita menyikapinya yang paling penting, dan yang paling penting juga kita jangan larut dengan suasana ya. Artinya tadi berita kita jangan terlalu cuek, tapi jangan terlalu mendalami berita gitu kan. Apalagi sekarang, waduh, uncontrol ya, nggak cuma di media mainstream, tapi sosial semua bisa ngomong gitu. Benar gitu. Mana Pak Faisal? Benar nggak Pak Faisal? Pak Faisal nih klien saya nih Pak. Hijau kuning gua. Jam 3 maksudnya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi memang di dalam menyikapi new normal ini, ya tadi di dalam slide yang pertama juga kita sudah melihat bahwa ini sebetulnya adalah continue improvement dari kita, ya kan? Kita dalam waktu 2, 3, 4 tahun terakhir ini, kita selalu diributkan, kita selalu digembar-gemborkan dengan soal VUCA tadi, ya kan? Soal VUCA. Kemudian setelah itu, Gus, ini masalah VUCA aja kita masih belum clear nih ya dengan teman-teman, masih banyak bertanya-tanya. Nah, kemudian VUCA ini kan akibat dari apa? Akibat daripada disrupsi teknologi. Nah, sementara kita sedang menjalankan itu kan menuju new normal nih, ya kan? Karena si teknologi ini kita menuju new normal. Datanglah si COVID ini, kembali lagi kita sebetulnya sedang menjalani new normal yang baru. Tapi kemudian karena ada si COVID ini, kita ada tambahan lagi menunya nih, new normal. Nah, jadi tetap kata kuncinya adalah kita agility, dan kemudian adalah resilient. Resilient ini kan memang sifat kita sebagai hotelier. Hotelier itu memang harus resilient. Ya, mungkin itu resume dari kita semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan di WhatsApp group. Ya, dan juga ikuti kegiatan-kegiatan kami yang lain yang akan kita nanti setelah ini tanggal 8 kita ada buka buku tentang pariwisata dan ketahanan nasional, kemudian juga nanti ada tentang tanggal 11 hari Sabtu depan tentang dispute akibat si COVID-19 ini. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, jangan bosan dengerin input-input, insight-insight dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lira tadi cancel. Anjay, itu sepi po. Anjay. Guys. Wow, bisa. Ini ada ini gimana ini? Mas itu Pak apa? Aku main Pak. Mana itunya alatnya? Oh nggak tahu. Nemu ya ini mah. Menang di etap ya. Iya mah langsung kok. Langsung ini mah. Oh langsung dibakar ini mah. Coba dibakar. Nanti malam. Ya ini mah dibakar. Senang di mana?
Dari beli sabun itu loh. Dibakar ya.